Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta sholawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Baik, memperkenalkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul pentingnya belajar ulumul hadis. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atii'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Surah Al-Imran ayat 32. Dalam ayat ini jelas bahwa selain kita memahami Al-Quran, kita juga harus memahami hadis dan ulumul hadis. Dari pengertian saja kita sudah bisa mengetahui apa sih itu ulumul hadis. Ulumul hadis adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk mengetahui kedudukan sanad dan matan, apakah diterima atau ditolak. Sebagaimana penguat dari ketetapan dalam Al-Quran serta tujuan dari ilmu hadis itu sendiri adalah untuk mengetahui hadis-hadis yang sahih dan yang lainnya. Ini mempunyai arti yang sama bahwa manakala kita menguasai ilmu hadis, maka diharapkan bisa mengetahui kedudukan suatu hadis. Apakah hadis tersebut sahih, hasan, atau bahkan jadi dhaif. Sebagaimana ayat yang menjelaskan mengenai hadis sebagai sumber hukum kedua terdapat pada Quran surah An-Nur ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atii'ullaha wa atii'ur rasul fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummala wa 'alaikum ma hamaltum wa in tuti'uhu tahtadu wa mar rasula illal balaghul mubin. Yang artinya taat kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk, dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanat Allah dengan terang. Quran surah An-Nur ayat 54. Oleh karena itu, kenapa kita harus belajar ilmu hadis? Bahwa jumhur ulama telah sepakat bahwa sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Adapun hadis menjadi sumber hukum yang kedua. Artinya betapa ilmu hadis ini sangat penting sekali atau sangat mulia sekali, karena sejatinya manakala kita belajar, mengkaji, memahami, bahkan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, berarti kita pun menjadi pengikut dan sekaligus menjadi pewaris para nabi, serta kita dapat mengetahui kualitas hadis, kualitas sanad dan matan, mengetahui macam-macam hadis, kemurnian hadis, dan masih banyak lain yang membahas mengenai hadis. Ilmunya yang terus hidup menjadi manfaat, menjadi jariah hasanah sebagai bekal akhirat. Tentunya karena itu hadis bisa menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal ini, dan merupakan tugas dari Rasulullah SAW untuk menyampaikan dan menjelaskan setiap wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Jibril. Maka dari itu semua dan setiap perkataan ataupun perbuatan maupun sifat dan fisik yang bersandarkan kepada Rasulullah SAW disebut dengan hadis. Bahwa bukan dalam ayat Al-Quran saja yang menjelaskan tentang pentingnya belajar ilmu hadis.
sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Malik yang berbunyi, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihi ma kitaballahi wa sunnata rasuli, yang artinya aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Malik. Jadi di sini jelas bahwa peran yang sangat penting sekali bagi kita untuk mempelajari ilmu hadis, karena pada masa ulama ketika munculnya masalah yang tidak terjelaskan secara spesifik dalam Al-Quran dan ilmu sahabat Sabiqul Awalin, tentunya hadis ini menjadi pendamping Al-Quran sebagai pedoman maupun rujukan untuk bisa mengeluarkan fatwa atau aturan lainnya. Apalagi di dunia era globalisasi seperti saat ini dan di abad milenium ini, generasi muslim-muslimah, peranan ilmu hadis ini sangat penting sekali. Kenapa demikian? Di antaranya bisa menjaga ayat-ayat Al-Quran agar tidak secara sembarangan dilecehkan sehingga seakan-akan beberapa ayat Al-Quran berkontradiksi. Tentunya penjelasan Rasulullah SAW dalam hadisnya mempunyai penjelasan yang menyeluruh ataupun mencakup semua sendi kehidupan manusia di dunia ini. Manusia ini, kita mengetahui manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba untuk beribadah sekaligus menjadi khalifah fil ard, di mana tugasnya untuk mengajak orang lain menjadi hamba Allah yang taat, memberikan contoh uswatun hasanah di dunia ini, ikut menjaga dan memelihara alam dunia ini dari kerusakan. Maka sebagai bekal dan pedoman hidupnya bisa merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Demikian ceramah mengenai pentingnya belajar ilmu hadis yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari diri pribadi saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.